pada hari ke-13, babak final saat ini sedang diselesaikan. Pada saat itu, ada 8 kultivator formasi inti berkumpul bersama di sebuah pavilion di tengah gunung mendiskusikan sesuatu. 2 dari mereka adalah penguasa gunung musim semi, pria parubaya bermargasin dan lelaki tua berpakaian abu-abu yang tampak garang bermargayu. Seorang lelaki tua berjubah biru dengan janggut putih berkibar dan wajah penuh kerutan mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah ada junior yang bersedia mengantar para murid ke majelis percobaan pedang?" Seorang pria parubaya dengan ekspresi malas dan kumis panjang dan tipis mendengus dan dengan acuh tak acuh menjawab, "Senior Feng, majelis percobaan pedang akan selalu didominasi oleh sekte pedang kuno, dan rekan tajam Jiang Yun itu selalu menjadi satu-satunya yang membawa anggota sekte pedang kuno. Saya tidak ingin dipermalukan tanpa alasan." Seorang lelaki tua berwajah kuning menggelengkan kepalanya dan berkata, "Benar. Saya bahkan pernah mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sekte pedang kuno mengambil seorang murid yang memiliki konstitusi 9 pedang. Mereka pasti akan mengajaknya berpartisipasi. Karena itu, nggak ada harapan untuk memenangkan majelis percobaan pedang ini. Meskipun kita memiliki beberapa murid yang memiliki konstitusi yang aneh, dibandingkan murid sekte pedang kuno itu, mereka lebih rendah. Dan ada juga berita bahwa sekte 100 kemungkinan telah memperoleh keturunan langsung dari klan Guan. Dikatakan bahwa ketika dia masih di Pemunian Qi, dia mengalahkan tetua klannya dengan menggunakan alat sihir pribadinya yang disempurnakan. Saya khawatir ini bisa menjadi perjalanan yang cukup sulit." Ketika pria tua berambut putih mendengar itu, dia mengungkapkan ekspresi ketidakpuasan. Dia dengan serius berkata, "Junior, Anda tidak salah. Majelis percobaan pedang telah menjadi panggung bagi sekte pedang kuno untuk menunjukkan kekuatan mereka. Tapi itu adalah sesuatu di luar kendali kita. Jika sekte kita tidak mengirim murid manapun yang berpartisipasi dalam pertemuan, saya khawatir kita bahkan tidak akan mendapatkan seperempat dari anggur nektar. Selain itu, ini dapat dengan mudah menyebabkan sekte pedang kuno memandang kita dengan permusuhan. Itu akan merugikan perkembangan sekte kita di Gunung Awan Mimpi untuk waktu yang lama. Kita memiliki lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan, seperti banyak klan yang mengincar 3 sekte Gunung Awan Mimpi. Kita tidak boleh mengungkapkan kelemahan apapun kepada mereka." Seorang pria tua berwajah persegi berjubah merah dengan penampilan formal tiba-tiba menawarkan diri. "Karena Senior Feng mengatakan itu, akulah yang akan membawa para murid. Lagi pula, saya belum melihat tetua dari sekte 100 kemungkinan Chengsen cukup lama. Kesempatan untuk mengobrol akan menyenangkan." Pak Tua Feng meliriknya dan dengan ragu berkata, "Junior Duan, sebagai penguasa Gunung Awan Api, Anda memiliki murid terbanyak di bawah Anda. Tidak pantas bagimu untuk meninggalkan sekte." Pria tua berjubah merah dengan acuh tak acuh berkata, "Itu tidak masalah. Junior Li akan menangani Gunung Awan Api. Selain itu, saya tidak meninggalkan pegunungan Awan Mimpi. Saya hanya bepergian ke daerah barat." Dengan mengatakan itu, lelaki tua berambut putih itu akhirnya setuju dan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke para kultivator lainnya sebelum menatap lelaki tua berpakaian abu-abu yang tampak galak itu. Dia pelan berkata, "Junior Yu, saya tahu bahwa Anda tidak memiliki tanggung jawab yang mendesak di gunung musim semi. Bagaimana kalau Anda membantu Junior Duan? Junior Xin, apakah Anda keberatan?" Pria parubaya bermargasin itu tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja tidak. Saya yakin Junior Yu benar-benar bersedia untuk pergi." Ekspresi dingin lelaki tua berpakaian abu-abu itu bergerak untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan singkat, "Baiklah, aku pergi." Pria tua berambut putih itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya berkata, "Kelompok murid akan dipimpin oleh Junior Duan. Junior Yu dan junior perempuan Song dari Gunung Phoenix Putih akan menemaninya. Setelah babak final selesai, Anda akan bertemu dengan 30 murid terpilih dan memberi mereka bimbingan. Mungkin akan ada kesempatan untuk sekte kita. Bagaimanapun, kita memiliki beberapa kandidat kuat kali ini. Kita harus bisa memberikan kontes yang cukup baik kepada sekte pedang kuno dan sekte 100 kemungkinan.
Seorang kultivator berwajah licik yang telah bersembunyi di sudut berteriak kaget. Junior Song juga akan ikut. Bagaimana saya tidak tahu tentang ini? Jika itu masalahnya, saya bisa menggantikan Junior Yu. Ketika para kultivator lainnya di pavilion mendengarnya, ada kegelisahan sesaat. 3 kultivator memasang ekspresi kesal. Wajah pria tua berambut putih itu menjadi cemberut dan dia mendengus. Junior Meng, apa maksudmu? Saya sudah berbicara selama setengah hari dan Anda tidak berbicara sepatah kata pun. Tapi sekarang setelah Anda mendengar Junior Song ingin pergi, Anda mengambil kesempatan itu. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Junior Song mengajukan syarat bahwa dia hanya akan menemani para murid jika saya tidak mengatakan bahwa dia akan ikut. Kalau tidak mengingat temperamennya, mengapa lagi dia pergi dari Gunung Phoenix Putih? Karena orang tua ini telah mencapai formasi inti tahap akhir. Kultivator formasi inti awal yang berwajah licik nggak berani membantah ini dan menundukkan kepalanya. Ada kultivator lain yang juga tergoda, tetapi masing-masing dari mereka saling melirik dengan cemas, nggak berani berbicara. Pada saat itu, langkah kaki tiba-tiba datang dari luar. Suara seorang pria berkata, "Melapor ke Tuan dan Paman bela diri." Ronde terakhir baru saja selesai. 3 murid pembangunan fondasi telah dipilih bersama dengan 21 kultivator pemurnian Qi. Saya datang dengan daftar nama. Ekspresi kultivator berjubah putih itu santai dan dia berkata, "Oh, karena itu masalahnya, masuklah. Mari kita lihat." Sesuai keinginan Anda, pria itu menjawab dengan hormat. Setelah itu, dia membuka pintu dan masuk, mengungkapkan dirinya sebagai kultivator pembangunan fondasi tahap akhir dengan penampilan megah dan tubuh tinggi. Berikut adalah nama dan detail dari 24 finalis. Pria itu mengeluarkan selip batu giok putih dari jubahnya dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. "Aku akan melihat-lihat dulu." Orang tua itu mengangguk dan mengambil selip batu giok ke tangannya. "Hah?" Setelah melihatnya dengan indera spiritualnya, dia mengungkapkan sedikit keheranan. Ekspresi kultivator berwajah merah bergerak dan dia bertanya, "Ada apa? Apakah ada yang salah dengan daftar nama itu?" Yang lain juga dengan aneh melirik lelaki tua itu. "Tidak apa, Junior, lihatlah." Dengan mengatakan itu, lelaki tua itu dengan tenang memberikan selip batu giok kepada lelaki tua berkulit kuning di sisinya. Setelah melihat selip batu giok, dia juga mengungkapkan keheranan dan menyerahkan selip giok itu kepada orang lain. Nggak lama kemudian, semua orang telah melihat selip batu giok dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang bergejolak. Ketika penguasa Gunung Musim Semi Sin membaca selip batu giok, ekspresinya bergerak dengan kejutan khusus. Pria parubaya dengan kumis tipis menghela nafas dan perlahan berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka akan ada 6 murid dari Gunung Musim Semi yang akan terpilih. Tampaknya Junior Sin telah membimbing murid-muridnya dengan baik." Kultivator berwajah licik itu berkata dengan masam, "Sepertinya Junior Sin bertekad untuk memenangkan majelis percobaan pedang ini. Anda pasti telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk menumbuhkan murid-murid ini. Hanya 3 murid dari Gunung Pedang tersembunyinya yang berhasil masuk dalam daftar, yang membuatnya kehilangan banyak muka." "Tidak, itu pasti tidak seperti itu. Saya sendiri terkejut melihat begitu banyak orang dari Gunung Musim Semi saya dipilih. Dan 2 di antaranya bahkan berada di lapisan ke-10 pemurnian Qi, bernama Hanli dan Dudong. Jika saya tidak salah, keduanya memasuki sekte baru setahun terakhir ini. Sungguh membingungkan bagaimana mereka berhasil mengambil tempat dalam daftar." Pria parubaya yang bermargasin lalu bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan dengan tenang berkata, "Keponakan bela diri Gao, bagaimana mereka bisa meraih kemenangan?" Pria yang baru saja memasuki ruangan itu segera menjawab, "Metode mereka bukanlah sesuatu yang aneh. Keponakan bela diri Dudong memiliki alat sihir kelas atas atribut es yang sangat kuat. Tampaknya mampu menyerang dan bertahan, dan itu juga melengkapi tekniknya dengan sempurna. Akibatnya, begitu dia membekukan tanah dengan alat sihirnya, semua lawannya nggak berdaya menghadapi serangannya." Pria parubaya dengan kumis panjang menyela bertanya, "Oh, alat ajaib macam apa itu?"
Bisakah Anda memberi kami keterangan? Itu adalah alat sihir tipe roda. Itu memiliki diameter sekitar 1 kaki dan diukir dengan bulan melengkung. Itu berkilau dengan cahaya putih ketika diaktifkan, dapat mengaktifkan penghalang atribut es dalam sekejap, dan dapat menyerang dengan kabut pembekuan ki. Mata pria parubaya itu berkedip dan dia berkata dengan terkejut. Sepertinya itu sangat mirip dengan harta penekan Klandu roda bulan es. Klandu dimusnahkan 200 tahun yang lalu. Pria tua berambut putih itu menggulung janggutnya dan dengan pelan berkata, "Itu tampaknya sangat mungkin. Bagaimanapun, Klandu bukanlah klan kecil. Pasti ada beberapa murid garis keturunan langsung yang lolos dari malapetaka dan hidup dalam persembunyian. Mereka mungkin sekarang percaya bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, musuh-musuh mereka nggak lagi memperhatikan mereka. Karena itu, mereka mengungkapkan diri mereka sekali lagi." Kata-kata senior masuk akal. Tapi meskipun masuk akal bahwa Dudong berhasil menang dengan roda bulan es miliknya, bagaimana dengan yang bernama Hanli? Apakah dia juga memiliki alat sihir kelas tinggi? Pria parubaya berkumis tipis itu bertanya. Meskipun saya tidak tahu apakah keponakan bela diri Han memiliki alat sihir tingkat tinggi, metodenya cukup mahal. Apa yang kamu maksud dengan mahal? Pria tua berwajah kuning itu bertanya dengan minat yang jelas. Kultivator pembangunan fondasi menjelaskan. Di babak pertama, keponakan bela diri Hanli mengalahkan lawannya dengan menggunakan beberapa puluh jimat bola api untuk menerobos penghalang lawannya sebelum mereka bisa bereaksi. Di ronde-ronde setelahnya, dia memadukan jimatnya dengan penggunaan seni bela diri fana dan teknik manipulasi api yang cerdik untuk menang dengan susah payah melawan lawan-lawannya. Pria tua berambut putih itu dengan cemberut berkata, "Seni bela diri dan teknik api tidak terlalu menonjol. Ada banyak yang menggunakannya. Namun, dia harus memiliki banyak batu roh untuk dapat menggunakan begitu banyak jimat. Jumlah ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi kami. Tetapi bagi seorang kultivator pemurnian ki, itu agak berlebihan. Sudahkah Anda menyelidiki murid ini?" Kultivator pembangunan fondasi dengan hormat menjawab, "Saya punya beberapa murid kenalannya mencatat bahwa dia terampil dalam penyempurnaan jimat meskipun dia adalah seorang kultivator gelandangan. Dan dia memiliki sedikit kekayaan. Begitulah cara dia bisa dengan murah hati menggunakan jimat kelas rendah." Ekspresi pria tua berambut putih itu santai dan dia bergumam, "Oh, jadi seperti itu. Sepertinya tidak ada masalah dengan keduanya. Namun karena orang ini mampu memperbaiki jimat, bukankah lebih baik jika dia bergabung dengan Gunung Awan Api?" Kultivator Sin samar-samar tersenyum dan berkata, "Senior Peng, alasan itu agak salah. Gunung Musim Semi kami juga memiliki murid yang ahli dalam penyempurnaan jimat. Mereka akan dapat membimbingnya dengan benar. Senior Duan, jangan bilang kamu benar-benar menginginkannya." Kultivator berpakaian merah melambaikan tangannya dan menyeringai. "Hehe, Gunung Awan Api kami sudah memiliki banyak murid pemurnian jimat. Satu lebih atau satu kurang gak akan membuat banyak perbedaan. Saya gak akan melawan Junior Sin atas satu murid." Kultivator Sin menanggapi dengan senyum diam. Pada saat-saat berikutnya, para kultivator formasi inti mengobrol tentang beberapa masalah sekte sebelum mengucapkan selamat tinggal. Hanli telah kembali ke kediaman guanya dan berdiri di luar ruang binatang rohnya dengan ekspresi serius. Tatapannya mengembara saat dia menatap ke dalam ruangan. Gak lama sebelumnya, ketika para murid Gunung Musim Semi memberi selamat kepada Hanli atas kemenangannya di putaran terakhir penempatan, mutiara jiwa menangis mulai terbakar di dalam tubuhnya yang membuat Hanli waspada. Itu akhirnya akan terbangun dan menyelesaikan evolusinya. Hanli sangat gembira dan buru-buru pamit untuk kembali ke kediaman guanya. Tetapi ketika dia tiba di luar ruang binatang roh, dia sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Untuk beberapa alasan yang gak diketahui, ruang binatang roh benar-benar tanpa cahaya dan dipenuhi dengan gumpalan mengerikan dari ki hitam hantu menumpahkan yin ki yang sangat dingin keluar dari ruangan. Binatang jiwa menangis nggak lagi terlihat
Sebaliknya, kepompong setinggi 3 meter telah mengambil tempatnya di sudut ruangan. Itu memancarkan cahaya hitam pekat dan samar-samar melepaskan kilau hitam seolah-olah itu hidup. Hanli langsung tahu bahwa binatang jiwa menangis berada di dalam kepompong hitam, dan dia menjadi sangat bersemangat. Namun jejak kekhawatiran juga berkembang di dalam hatinya. Hanli gak berani memasuki ruangan. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk bermeditasi di luar ruang binatang roh. Dari apa yang dia baca sebelumnya di catatan lama, selama evolusi binatang roh, yang terbaik adalah tuannya tetap dekat dan menunggu di sisinya. Namun, makhluk roh itu harus dibiarkan sendiri selama evolusinya, kecuali jika dia gagal dalam transformasinya dan menderita luka parah. Dengan ketakutan yang tersisa di hatinya, Hanli merasa waktu perlahan berlalu. Hanli awalnya berasumsi bahwa transformasi akan memakan waktu setidaknya beberapa hari sebelum kepompong itu pecah. Tetapi pada pagi hari kedua dia duduk di luar ruang binatang roh, kepompong cahaya hitam mulai berubah. Saat Hanli tetap bersila di tanah, dia tiba-tiba mendengar ledakan yang jelas dari ruangan. Meskipun suaranya teredam, dia membuka matanya dengan gembira. Dia mengintip ke dalam ruangan dan melihat bahwa sebagian besar ki hantu telah diserap ke dalam kepompong cahaya hitam di sudut ruangan. Cahaya hitam kemudian tiba-tiba menjadi menyilaukan, menyebabkan Hanli tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Pada saat berikutnya, Hanli merasakan aura aneh tapi agak akrab datang dari ruangan itu. Dengan alis terangkat, Hanli berdiri tanpa berpikir lebih jauh, dan dengan ringan mendorong pintu ke ruang binatang roh. Hanli menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dari luar, dan melihat bahwa kepompong hitam telah terbelah menjadi 2 dan kosong. Tapi selain kepompong yang pecah di sudut ruangan, nggak ada lagi yang bisa dilihat. Hanli terkejut dan berpikir untuk melepaskan indera spiritualnya ketika cahaya hitam mulai bersinar dari sudut ruangan yang kosong. Dengan tangisan bernada rendah, tembakan kabur hitam melesat ke arah Hanli. Hanli ingin menghindar, tapi setelah berpikir, dia tetap di tempatnya. Akibatnya, benda es kecil terbang ke dadanya dan dia meraihnya dengan kedua tangan. Ini, Hanli melirik benda kecil di genggamannya dan mau tidak mau tampak terkejut. Saat ini, ada monyet kecil seukuran kepalan tangan di tangannya yang tidak diragukan lagi adalah binatang jiwa menangis yang berevolusi. Sekilas, nggak ada yang berubah selain bulu peraknya yang berubah menjadi hitam pekat. Namun setelah meliriknya beberapa kali lagi, Hanli akhirnya menemukan 2 perbedaan dari sebelumnya. Binatang jiwa menangis sekarang memiliki rongga tipis di antara kedua lubang hidungnya. Setelah dengan cermat melirik ke dalamnya, dia nggak menemukan hal yang aneh tentangnya. Binatang jiwa menangis selalu mengandalkan cahaya yang menelan jiwa dari hidungnya untuk menekan jiwa dan hantu. Apakah munculnya lubang tambahan di hidungnya berarti kemampuan itu akan menjadi lebih kuat? Nggak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis, Hanli memutuskan untuk menantikan pengujian ini di masa depan. Adapun perbedaan lain dari binatang jiwa menangis untuk beberapa alasan yang nggak diketahui. Pola merah yang menggambarkan roh jahat telah muncul di bulu punggungnya. Roh jahat di punggungnya memiliki 1 tanduk dan 3 mata. Meskipun tampak agak samar, itu juga tampak nyata dan memberi setiap orang yang melihatnya perasaan tekanan jahat. Silvermoon mendecakkan lidahnya dengan takjub pada evolusi binatang jiwa menangis, tapi dia nggak bisa memberikan penjelasan tentang apa itu. Karena Hanli telah menyempurnakan mutiara jiwa menangis, binatang itu menjadi jauh lebih sayang kepada Hanli. Dia tampak senang saat mengusapkan kepala kecilnya yang berbulu ke jubah Hanli. Hanli tidak bisa menahan senyum pada monyet hitam kecil di tangannya. Namun, dia samar-samar merasa bahwa monyet itu tampaknya memiliki emosi seperti manusia. Dia bermain dengan monyet sejenak dengan penuh minat, sebelum dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantong binatang rohnya. Begitu dia melihatnya menguap karena kelelahan. Begitu Hanli berangkat dari ruang binatang roh, dia melihat ke ruang serangga di sebelahnya dan melihat
bahwa hanya ada beberapa puluh kumbang pemakan emas perak yang tersisa. Tampaknya mereka sudah selesai melahap satu sama lain dan akan bertelur. Hani puas melihat bahwa semua kumbang ini sedikit lebih besar dari sebelumnya. Dia kemudian meninggalkan ruang serangga dan kembali ke kamarnya yang tenang untuk berkultivasi secara rutin. Ketika dia meraih kemenangan dalam pemilihan, hakim telah mengatakan kepadanya bahwa dia dapat menerima bimbingan dari seorang kultivator formasi inti. Namun dia harus terus berkultivasi dengan pahit sebelum gilirannya tiba. Bimbingan hanya akan berlangsung selama beberapa hari yang jarang, dan dia akan diberitahu oleh jimat transmisi suara begitu gilirannya tiba. Hani nggak khawatir sedikit pun tentang menerima bimbingan dari seorang kultivator formasi inti. Dia akan menghadapinya begitu dia dipanggil. Saat ini, dia memegang giok roh dengan baik di tangannya dan berkultivasi di dalam kamarnya yang sunyi. Adapun roh artefak Silvermoon itu berkultivasi di ruang sebelah di dalam tubuh rubah iblis. Dengan itu, agak tidak terbayangkan bahwa Silvermoon dapat berkultivasi dalam tubuh yang kerasukan. Menurut apa yang dikatakan Silvermoon, meskipun dia memiliki kultivasi yang setara dengan tahap formasi inti akhir, begitu dia memasuki tubuh rubah, dia memiliki kultivasi dari binatang iblis tingkat rendah yang baru mencapai tingkat 1. Akibatnya, meskipun dia bisa menampilkan kultivasinya yang menakjubkan di tubuh rubah iblis, dia hanya bisa mempertahankannya untuk waktu yang sangat singkat. Selain itu, sebagai roh artefak, kultivasinya stagnan selamanya. Untungnya, Silvermoon mampu perlahan meningkatkan kultivasi tubuh rubah iblis dari waktu ke waktu, menjadikan tubuh rumah masa depannya. Akibatnya, Hani memberi makan beberapa pil obat ke tubuh rubah Silvermoon, memungkinkan kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata, sementara Hanli tetap berkultivasi pahit di kediaman guanya. Selama waktu ini, kelompok Kui Huan telah mengunjungi Hanli untuk meminta maaf dan memberitahunya bahwa mereka telah memberitahu para tetua sekte tentang keterampilan Hanli dalam penyempurnaan jimat, berharap bahwa dia nggak akan tersinggung. Karena Hani sudah berencana menggunakan teknik penyempurnaan jimatnya sebagai penutup, dia nggak keberatan sedikit pun. Setelah memberikan beberapa kata pengampunan, dia mengirim kelompok kultivator pemurnian Qi dalam perjalanan mereka. Adapun Gunung Musim Semi, karena Hani secara tak terduga berhasil masuk ke 24 finalis, Mo Peiling telah melakukan perjalanan ke kebun obat dan memberi Hani penjelasan panjang tentang seluk-beluk seni es yang mendalam. Tindakan mengejutkan ini membuat Hani kehilangan kata-kata. Terlepas dari 2 kali itu, nggak ada orang lain yang mengganggu Hani selama kultivasinya. Suatu hari saat Hani sedang giat mengolah seni pedang inti biru, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berdiri. Pada saat dia meninggalkan kediaman guanya dan memasuki taman obat, jimat transmisi suara menabrak batasan taman obat. Ketika Hani melihat ini, dia membuka batasan taman dan melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, jimat transmisi suara terbang ke tangannya dalam seberkas api dan segera menghilang. Hani tanpa ekspresi bergumam, "Leluhur bela diri Song dari Gunung Phoenix Putih. Bukankah itu kecantikan nomor 1 di Sekte Awan Melayang? Apakah wanita itu akan mengajariku? Jika itu masalahnya, hari-hari mendatang ini seharusnya nggak terlalu membosankan." Dia kemudian melepaskan alat sihir pedang terbang dan langsung terbang ke arah Gunung Phoenix Putih.